Anak-anak, pagi ini kita kembali berjumpa dan itu semua adalah karunia, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita kembali melaksanakan salah satu tugas kita, yakni menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi kita seorang muslim. Sehat ya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Kita bersyukur kepada Allah juga telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur ini kita pergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk kita gunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Apa sih optimis itu? Apa sih ikhtiar itu? Apa sih tawakal itu? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak, optimis itu adalah sebuah sifat di mana kita harus memiliki keyakinan penuh untuk bisa. Kita punya harapan positif bahwa kita akan berhasil, itu namanya optimis. Optimis akan selalu berpikir positif, positive thinking, akan yakin bahwa dia akan berhasil. Ini namanya optimis. Kebalikan dari optimis itu adalah pesimis. Pesimis itu mudah menyerah dan tidak yakin bahwa dia akan berhasil. Optimis ini sangat penting bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, "Inni inda dhanni abdi bi." Aku itu dalam persangkaan hambaku terhadapku. Artinya apa? Kalau kita nyangka atau menyangka jelek pada Allah, berpikir jelek pada Allah, berpikir negatif pada Allah, maka kalian akan diberi negatif. Tapi kalau berpikir positif, positive thinking kepada Allah, maka kalian pasti akan diberi keberhasilan dan diberi hal yang positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis saja nggak cukup, harus ada ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan itu. Contoh gini, kita pingin sekolah nanti lulus dengan nilai yang terbaik, yakin bahwa akan bisa seperti itu. Keyakinan toh nggak cukup, harus kita buktikan dengan kita berusaha keras untuk mendapatkan itu. Yakin toh, tapi nggak ada usaha untuk belajar, maka kalian nggak mungkin akan lulus dengan nilai baik. Maka ikhtiar itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dan tentunya harus ditambahi dengan doa. Kenapa kok harus ditambahi dengan doa? Manusia hanya berusaha, Allah juga yang akan menentukan hasilnya. Kalau sudah optimis, ikhtiar, maka langkah yang terakhir adalah kita harus tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah, sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah hasilnya. Maka kita tidak akan menjadi orang yang gampang stres ketika kita gagal. Kenapa? Karena kita yakin seluruhnya manusia hanya berusaha, Allah jualah yang akan menentukan hasilnya. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, lalu bagaimana sih kalau kita ingin tahu ciri-ciri orang yang optimis itu? Ciri-ciri orang yang optimis, satu, kalau melakukan sesuatu, ia melakukan dengan sepenuh hati dan dengan senang hati. Dia tidak akan pernah malas-malasan di dalam melakukan sesuatu. Dia akan mengejar semaksimal mungkin apa yang dia lakukan. Yang kedua, melihat segala sesuatu itu sebagai kesempatan untuk dia menjadi lebih
baik lagi, menjadi orang yang lebih sukses lagi. Yang selanjutnya, dalam suatu keadaan yang sulit bagaimanapun, maka dia pasti punya pikiran bahwa hal sesulit apapun pasti ada celah untuk dia mampu terbebas dari kesulitan itu. Ada celah untuk dia sukses dari keluar dari masalah seberat apapun. Itu namanya orang yang optimis. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam hal beribadah pun kita tidak boleh berputus asa. Kita harus optimis bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Baiklah anak-anak, apa sih manfaat dari optimis itu? Kalau kita punya sifat optimis, sifat yang yakin bahwa kita itu semangat untuk meraih kesuksesan itu, satu yang akan kita raih itu lebih panjang umur. Kenapa kok lebih panjang umur? Karena dia melihat apapun itu bukan sebuah permasalahan yang besar. Dia meyakini bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban kepada orang atau kepada manusia, kepada hamba Allah itu di luar kemampuannya. Allah pasti akan memberikan beban sebuah masalah kepada seseorang, itu semua dalam taraf orang itu mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ini yang dipegang oleh orang yang punya sifat optimis. Yang kedua, lebih jarang mengalami stres. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia lakukan, yang dia yakini akan sukses, ketika tidak sukses, dia serahkan kepada Allah. Itu namanya dia tidak akan pernah stres ketika menghadapi kegagalan. Dan yang ketiga, memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi terhadap sebuah penyakit. Kenapa? Karena itu tadi, penyakit itu akan datang biasanya di samping dia menyerang fisiknya orang, dia juga menyerang hatinya dulu. Orang itu akan lemah ketika hatinya merasa lemah. Nah, orang yang optimis itu tidak akan pernah merasa hatinya lemah. Dia akan selalu semangat. Terus orang yang optimis pun itu akan lebih baik secara fisiknya, lebih sehat dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus punya sifat optimis ini. Nah, jadi langkah yang pertama untuk kalian sukses itu adalah optimis. Yang kedua adalah ikhtiar. Seperti yang saya katakan tadi, ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, dan apa yang ia cita-citakan. Itu ikhtiar. Saya kira gitu. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat seluruh masyarakat kita, juga bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa. Saya kira itu, inilah yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.